itu sudah saya suarakan kemana-mana dan alhamdulillah mungkin Pak Jenny ya, kemarin pada saat isunya tanggal 1 September akan naik, belum naik. Tapi tentunya ini perlu perjuangan kita semua karena saya yakin lah BBM bersubsidi ini kalau naik akan juga ya, mendorong terjadinya inflasi di mana-mana. Ya, sehingga kawan-kawan nelayan ya tolong ikut saya untuk mendukung Presiden tidak menaikkan BBM bersubsidi. Yang kedua tadi disampaikan oleh Pak Kang Deddy ya terkait kewenangan, Pak. Tadi Pak Jenny menyampaikan bahwa ada kewenangan perhubungan, ya, PUPR. Nah ini sekali lagi nih koordinasi antara kementerian lembaga yang tidak pernah tuntas. Nah khusus terkait dengan muara, seingat saya dulu zamannya Bu Susi itu menyerahkan terkait dengan infrastruktur perikanan itu ke PUPR dan perhubungan. Padahal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 2016 tentang perlindungan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam, di sana ada aspek perlindungan di mana terkait dengan sarana prasarana perikanan tangkap, termasuk di dalamnya ngurusin alur sungai dan muara. Nah, sehingga menurut saya berdasarkan undang-undang itu KKP mempunyai kewenangan, tinggal bicara anggaran. Kalau dulu anggarannya zaman Bu Susi tidak mau membuat nomenklatur terkait dengan infrastruktur, nah sekarang harus mulai, ya kan, kita anggarkan kembali. Nah mudah-mudahan jangan menunggu 2023 Pak Jenny. Ya di 2022 ini kalau bisa, ya kita sudah usulkan adalah infrastruktur kelautan dan perikanan, porsi untuk KKP-nya dikasih. Karena selama ini ya sulit kalau hanya dengan surat ke PUPR. PUPR-nya juga punya prioritas-prioritas yang saya yakin masih terkait dengan jalan, dengan jembatan, belum terkait dengan alur sungai dan muara. Nah sehingga ya sekali lagi sebenarnya kewenangan itu ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah yang ketiga terkait dengan BBM non subsidi untuk nelayan. Tadi saya sepakat dengan Pak Jenny, ini kita tidak mempunyai hitungan, kita tidak tahu nih hitungan Pertamina itu seperti apa terkait dengan BBM yang keekonomian. Nah di saat misalnya kemarin diumumkan Dexlite turun, nah malahan tadi BBM yang untuk nelayan naik, ya ini kan gak jelas sih. Nah sehingga mungkin Pak Jenny sudah kajian ya. Dan Pak Jenny dengan saya kan selalu sepakat bahwa industri di perikanan ini harus dibedakan dengan industri-industri lainnya. Jadi industri di perikanan itu industri yang berbasis kerakyatan. Karena apa? Kalau di Pantura, di mana-mana nih hampir semua nih polanya bagi hasil antara pemilik dengan ABK. Jadi tidak bisa disamakan dengan tambang, dengan perkebunan, ya. Nah sehingga ya tentunya dengan komunikasi yang sudah terjalin dengan KSP, saya apresiasi nih ke kawan-kawan nelayan. Sampai KSP sudah ketemu, tinggal Presiden yang belum ketemu. Mudah-mudahan Presiden segera menemui nelayan. Jadi kalau ketemu dengan DPR lagi ya sebenarnya apapun aspirasi yang disampaikan oleh nelayan sudah tuntas semua tuh kita sampaikan ke Pak Menteri itu. Sudah disampaikan dan sudah ada beberapa solusi. Tapi ada kebijakan peraturan yang tidak bisa oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan harus oleh Presiden Republik Indonesia. Nah sehingga ya, tolong disuarakan lagi Pak Riswanto. Ya karena Pak Presiden juga kan sering ke Tegal, ya kan? Mampir. Indramayu yang tidak pernah dimampiri, Tegal sering mampir. Nah tinggal disuarakan kembali. Nah sehingga saya sih berharap ya teman-teman nelayan kembali bagaimana mendiskusikan ya, paling tidak membuatlah sebuah forum diskusi, diundang dari kementerian, diundang dari KSP, diundang dari perhubungan, diundang dari PUPR, diundang dari Pertamina untuk membahas segala persoalan. Ya rekomendasinya ya mudah-mudahan bisa langsung disampaikan ke Presiden.
Jadi inisiasi dari nelayan yang harus dimunculkan, Pak Riswanto, tolong koordinasikan nelayan di seluruh Indonesia, bikin seminar, bikin workshop, bikin lokakarya, bikin diskusi yang menuntaskan segala permasalahan di nelayan yang nanti menghasilkan sebuah rekomendasi yang harus disampaikan kepada Presiden. Ya. Kalau Presiden sekarang tidak menindaklanjuti, sampaikan kepada calon Presiden nanti 2024. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kang Ono. Ada beberapa hal